Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sirah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu episode tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang Romawi ketika itu kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukannya untuk berperang melawan pasukan Romawi. Ketika itu Romawi adalah kekuatan adidaya yang selama ribuan tahun sangat sulit untuk dikalahkan oleh kekuatan manapun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk menghadapi Romawi, maka ini adalah sebuah momen yang sangat penting untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dengan berbekal 3.000 pasukan kaum muslimin dan persenjataan yang apa adanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ketika itu untuk berangkat di medan pertempuran melawan pasukan Romawi. Sebenarnya perang Mu'tah ini tidak perlu terjadi seandainya Raja Heraklius ketika itu tidak membunuh utusan Rasulullah SAW yang mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi karena utusan Rasulullah SAW dibunuh dan memang tidak sesuai dengan adat kebiasaan ketika itu, bahwa yang namanya utusan tidak boleh diperlakukan semena-mena, bahkan sampai dibunuh itu tidak boleh. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan perangnya untuk menghadapi Romawi. Dengan berbekal 3.000 pasukan dan persenjataan yang apa adanya, yang sederhana, maka para sahabat berangkatlah untuk menghadapi orang-orang Romawi. Dan ketika sudah sampai di medan atau di lembah yang bernama Mu'tah di sekitar wilayah Palestina ketika itu, maka pasukan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi yang jumlah kekuatan pasukan Romawi tidak pernah diduga sama sekali oleh kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Yaitu 200.000 pasukan Romawi. Ini luar biasa. Ibarat kucing dengan singa. 3.000 kekuatan pasukan kaum muslimin melawan 200.000 orang-orang Romawi. Secara logika, ini kekuatan yang tidak seimbang. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW telah memerintahkan bahwa yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Kalau Zaid syahid, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau. Dan ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Berangkatlah mereka dan menghadapi 200.000 orang-orang Romawi. Kekuatan yang tidak seimbang secara logika, pasti kekuatan yang 3.000 itu akan bisa dikalahkan. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan kepada panglima perang ketika itu untuk mengirimkan surat meminta bantuan kepada Rasulullah agar mengirimkan pasukan tambahan. Tapi Abdullah bin Rawahah dengan lantang mengatakan kepada seluruh pasukan, beliau mengatakan bahwa
Kita berperang bukan karena jumlah. Kita berperang bukan karena persoalan banyak atau sedikitnya. Tapi kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah, maka kemudian pasukan kaum muslimin bersemangat menghadapi orang-orang Romawi. Mungkin bagi orang Romawi ketika itu, kekuatan kaum muslimin yang cuma 3.000 mungkin dianggap remeh oleh mereka. Tapi ternyata ketika di medan perang, ya, itu di luar dugaan dari orang-orang Romawi. Meskipun jumlah kaum muslimin 3.000 orang, tapi dalam pertempuran itu seperti sebuah kekuatan yang berimbang. Para pemirsa dakwah Sulsel dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertempuran terjadi, maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebelumnya, bahwa Zaid bin Harithah sebagai panglima perang ketika itu, yang memegang panji ketika itu, maka beliau pun tewas. Lalu panji pun tergeletak, lalu diambillah panji itu oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meraih panji itu, lalu kemudian menggantikan posisi Zaid bin Harithah ketika itu. Maka beliau pun memegang panji dan memimpin pasukan kaum muslimin. Lalu ketika beliau berhadapan dengan orang-orang Romawi, beliau pun tumbang. Satu persatu lengan beliau. Ya, lengan kanan beliau ketika putus kena tebasan pedang. Maka kemudian beliau untuk mempertahankan panji itu, maka beliau memegang panji itu dengan tangan kirinya yang belum putus. Ketika tangan kirinya putus, maka kemudian beliau memegang panji itu dengan mendekapnya dengan sisa lengan beliau yang masih ada. Maka kemudian beliau pun dihabisi oleh pasukan Romawi. Jadi beliau meninggal dalam keadaan buntung, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada beliau. Beliau di surga diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panji itu pun diambil kembali oleh Abdullah bin Rawahah. Maka Abdullah bin Rawahah pun memimpin pasukan perang dan beliau pun tewas sebagaimana sahabat sebelumnya. Lalu ada seorang sahabat yang kemudian mengangkat panji itu dan meminta kaum muslimin untuk menunjuk salah seorang dari pasukan kaum muslimin untuk menjadi panglima ketika itu. Maka terpilihlah Khalid bin Walid ketika itu. Khalid bin Walid yang memang seorang ahli strategi perang terbaik ketika itu. Beliau kemudian memimpin pasukan kaum muslimin dengan strategi yang luar biasa. Keesokan harinya, ya, sebelumnya beliau telah melakukan sebuah rencana untuk mengubah posisi pasukan perang. Sayap kanan diubah ke sayap kiri diubah ke sayap kanan. Pasukan di depan diganti ke belakang, demikian pula sebaliknya. Sehingga apa? Orang-orang Romawi mengira bahwa pasukan kaum muslimin mendapatkan bantuan. Dan luar biasa ketika itu, orang-orang Romawi pun kemudian mampu dipukul mundur oleh kaum muslimin. Bayangkan, 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 kekuatan musuh. Setelah perang itu berakhir, menurut ahli sejarah, bahwa jumlah kaum muslimin yang tewas itu sekitar 12 orang saja. Sementara dari pasukan Romawi ada sekitar ratusan orang yang tewas, termasuk di antaranya adalah komandan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Mu'tah mengajarkan kepada kita bahwa jumlah yang sedikit itu bukanlah menjadi jaminan bahwa kita akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Berapa banyak jumlah yang sedikit, golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita
melakukan aktivitas dakwah Islam yang jumlahnya mungkin sedikit, ya, menghadapi kekuatan besar sekularisme, kapitalisme, dan pendukungnya begitu luas. Tapi kalau kita mengaca belajar dari Perang Mu'tah, jumlah yang sedikit ini belum tentu akan mengalami kekalahan, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas mereka. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.